Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para dosen sekalian, di sini kami akan menjelaskan analisis risiko sebagai asesmen 2 kami, yaitu menggunakan analisis jasa pelabuhan menggunakan risk map. Di sini kami memiliki beberapa outline, yaitu tentang kami, tentang tim kami, tentang proses bisnis. Yang keempat adalah identifikasi risiko menggunakan fishbone. Yang kelima adalah tabel risiko dari hasil scoring. Yang keenam adalah peta resiko, yang ketujuh adalah analisis resiko, yang kedelapan adalah kesimpulan. Di sini kami memiliki 3 anggota, yaitu Desdia Mulyadi, Dava Fikri dan Rizky Rama. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Desdia. Oke, di sini ada 3 proses bisnis jasa pelabuhan. Yang pertama itu ada tugboat service, yang mana tugboat sendiri dilengkapi dengan mesin yang kuat dan juga sistem kendali yang canggih. Kemudian mereka memiliki daya tarik tinggi dan juga kemampuan manuver yang baik. Kemudian yang kedua ada loading crane, yang mana perusahaan atau individu yang menyediakan jasa ini akan memiliki dan mengoperasikan crane tentunya yang beragam dari ukuran, kapasitas, dan juga kontainer. Kemudian yang terakhir ada maintenance and repair, yaitu bisnis perawatan kapal tentu yang melibatkan penyediaan layanan perawatan, perbaikan, dan juga pemeliharaan kapal. Bisnis ini juga berkaitan dengan menjaga kondisi operasional. Next. Dari ketiga bisnis tersebut, kita memilih loading crane karena dari beberapa jasa pelabuhan yang diberikan, tentunya banyak peluang dan juga variabel terbanyak ini dalam resiko prosedurnya, yaitu loading crane. Nah, loading crane sendiri itu konteks pelabuhan yang mana sebuah jenis derek atau alat berat yang digunakan untuk mengangkat dan juga memindahkan muatan di pelabuhan. Nah, loading crane ini sering digunakan untuk memuat dan juga menurunkan kontainer dari kapal ke darat atau sebaliknya, serta untuk memindahkan barang-barang berat seperti kargo atau peralatan di sekitar pelabuhan. Kemudian loading crane ini juga dilengkapi dengan sistem kontrol yang memungkinkan untuk operator mengendalikan gerakan derek dengan presisi. Tentunya juga operator ini biasanya duduk di kabin kontrol yang terletak di atas crane untuk memberikan pandangan yang baik atas area kerja. Next. Kemudian di sini ada fishbone diagram. Yang pertama itu dari risiko keselamatan kerja. Nah, terdiri dari cedera fisik, risiko terjatuh, tergencet, atau terjepit, serta yang terakhir adanya kesalahan manusia. Solusinya itu mengadakan pelatihan dan kualifikasi, kemudian peliharaan dan inspeksi rutin, kemudian proses pemuatan dan penurunan yang aman. Kemudian ada risiko keselamatan barang yang terdiri dari kecelakaan, penanganan, kerusakan muatan, kontaminasi, atau kebocoran, kemudian yang terakhir kecurian atau tindak kriminal, yang mana solusinya yaitu untuk memberikan sistem keamanan yang efektif, kemudian inspeksi dari dari pemeliharaan kontainer, kemudian penanganan yang berhati-hati, dan penggunaan peralatan yang tepat. Yang ketiga dari risiko kebakaran, yaitu bahan yang mudah terbakar, kondisi cuaca ekstrim, kemudian penanganan yang tidak aman, kebocoran atau ketumpahan bahan yang berbahaya. Nah, solusinya yaitu adanya pemantauan dan deteksi dini, kemudian pelatihan keselamatan dan kesadaran yang tentunya melibatkan perencanaan dan juga yang tanggap darurat. Kemudian yang terakhir adanya resiko keselamatan informasi yang terdiri dari pencurian identitas, pengungkapan informasi rahasia, serta serangan cyber dari kehilangan data. Solusinya yaitu pengamanan fisik dan juga logis, kemudian pelatihan keselamatan informasi, kemudian pengaturan akses pengguna yang terakhir adalah backup data. Oke, di sini adalah fishbone diagram dari risiko ketergantungan dari faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang di luar kendali daripada perusahaan itu sendiri. Yang pertama adalah pemerintah, yaitu peraturan-peraturan tentang pelabuhan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Yang kedua adalah perubahan iklim, yaitu eh, perubahan-perubahan cuaca, misalnya pasang surut, badai, dan lain-lain. Dan di sini kami memiliki solusi, yaitu eh, membuat perancangan adaptasi dan modifikasi cuaca. Yang ketiga adalah fluktuasi harga bahan bakar, yang dimana harga bahan bakar menjadi harga yang paling dasar daripada biaya operasional dan juga berdampak besar bagi cash flow. Sehingga di sini kami memiliki solusi daripada fluktuasi harga bahan bakar, yaitu menggunakan tempat untuk penyimpanan atau storage daripada bahan-bahan bakar itu sendiri, sehingga dapat lebih stabil untuk cash flow-nya. Yang keempat adalah resiko kredit, yang dimana di sini adalah adanya kurangnya pendapatan dan juga intervensi bunga yang terlalu tinggi, sehingga di sini kami memiliki solusi, yaitu solusi kredit dengan mengembangkan strategi pengeluaran dan prioritasi keuangan.
Oke, selanjutnya yaitu, fishbone diagram dari risiko pesaing, yang di mana di sini adalah perang harga, yaitu, masing-masing pelabuhan menurunkan harga, sehingga menciptakan bisnis yang tidak sehat. Yang kedua adalah perang kualitas dan teknologi, yang di mana di sini, pelabuhan memiliki pengembangan teknologi yang signifikan dikarenakan memiliki pesaing yang cukup berat, misalnya dari Singapura dan Thailand. Yang ketiga adalah dukungan pemerintah, yang kita tahu bahwa BUMN seperti Pelindo Satu dan Pelindo Dua memiliki hak-hak khusus dibandingkan dengan pelabuhan-pelabuhan swasta, sehingga hal ini menjadi hal-hal yang sangat berpeluang untuk BUMN itu sendiri. Yang keempat adalah ketersediaan tenaga kerja, yang kita tahu bahwa di industri pelabuhan adalah industri-industri khusus yang tidak bisa semua orang masuk, dan ada pelatihan khusus selama bertahun-tahun, dan menciptakan tenaga kerja yang sulit didapat. Oke, di sini adalah tabel resiko, yang di mana di sini ada beberapa jenis risiko seperti keselamatan kerja, keselamatan barang, kebakaran, dan lain-lain. Dan di sini memiliki frekuensi yang kita ambil daripada keseringan hal itu terjadi, dan juga dampak maksimal jika suatu usaha itu terdampak. Misalnya pada keselamatan keselamatan kerja, frekuensinya adalah 6, dan dampak atau nilai kerugian yang ditimbulkan adalah 75 juta. Oke, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Rama. Selanjutnya ada peta risiko berdasarkan dengan data tabel risiko yang telah kami buat, frekuensi dan dampaknya menggunakan skala 1:5, 1:10. Yang dapat kita lihat berdasarkan peta risiko tersebut, wilayah 1 kami gambarkan sebagai warna merah, wilayah 2 warna kuning, wilayah 3 warna biru, dan wilayah 4 warna hijau. Selanjutnya, berdasarkan analisis resiko dari risk map tersebut, kami simpulkan bahwa wilayah 1 terdapat 4 tipe resiko berada di wilayah 1, yaitu frekuensi dan dampak yang sangat tinggi, yaitu resiko perang harga, resiko kebakaran, resiko keselamatan barang, dan resiko perang kualitas dan teknologi jasa. Untuk wilayah di 1 ini, maka antisipasinya adalah immediate action. Artinya perusahaan harus melakukan penanganan yang agresif dan segera. Selanjutnya, di wilayah 2 terdapat 4 tipe resiko berada di wilayah 2, yaitu frekuensi agak tinggi dan dampak tinggi, yaitu resiko keselamatan kerja, resiko keselamatan informasi, resiko dukungan pemerintah, dan resiko ketersediaan tenaga kerja. Untuk resiko di wilayah 2 ini, maka antisipasinya adalah immediate attention. Artinya perusahaan harus segera mengawasi resiko ini. Selanjutnya, wilayah 3 terdapat 4 resiko berada di wilayah 3, yaitu frekuensi agak tinggi dan dampak agak tinggi, yaitu resiko geopolitik, resiko bahan bakar, resiko peraturan pemerintah, resiko perubahan iklim. Untuk resiko di wilayah 3 ini, maka antisipasinya adalah periodic attention, artinya perusahaan bisa melakukan pengawasan skala berkala. Selanjutnya, yang terakhir, kesimpulan berdasarkan metode fishbone dan peta risiko yang telah kami buat dalam analisis risiko bisnis jasa pelabuhan menggunakan metode fishbone. Ditemukan beberapa faktor risiko utama yang harus diperhatikan, antara lain faktor manusia, teknologi lingkungan, dan manajemen. Faktor manusia mencakup risiko terkait kualifikasi dan pelatihan karyawan, pengaturan jadwal kerja, dan keselamatan kerja. Faktor teknologi mencakup risiko terkait peralatan pelabuhan, perangkat lunak, dan teknologi informasi. Faktor lingkungan mencakup risiko terkait cuaca, keadaan infrastruktur, dan kebijakan pemerintah. Faktor manajemen mencakup risiko terkait pengambilan keputusan, manajemen sumber daya manusia, dan kebijakan keuangan. Dalam mengelola risiko bisnis jasa pelabuhan, metode fishbone memberikan paduan yang sangat jelas dan sistematis dalam mengidentifikasi faktor risiko, mengevaluasi dampak risiko, dan merencanakan tindakan mitigasi risiko efektif. Oke, mungkin sekian presentasi daripada kelompok kami. Maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.